Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah dihebohkan dengan peristiwa ribuan mahasiswa baru yang diminta mendaftar pinjaman online saat kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Benarkah para mahasiswa UIN diwajibkan daftar pinjol? Dewan Eksekutif Mahasiswa meminta para mahasiswa baru melakukan hal tersebut karena telah menjalin kerjasama dengan aplikasi pinjaman online. Dari kampus menjelaskan, dalam kerjasama tersebut ada uang 180 juta rupiah yang digelontorkan perusahaan pinjol ke Dema. Ini sedang didata jumlahnya persisnya berapa. Ini sebagai tanggung jawab kami untuk memberikan perlindungan dan nanti kami berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang bagaimana yang sudah terlanjur ini. Kemudian terkait dengan kerjasama antara Dema dengan pihak ketiga yang terindikasi pinjol, itu sebenarnya kerjasama itu hanya boleh antara rektorat dengan institusi-institusi lain. Ya, dengan demikian sesungguhnya karena di sini dalam konteks ini tidak ada keterbukaan dari Dema tentang apa yang dilakukan untuk melakukan kerjasama. Nah, sebenarnya ini kan bermula dari rencana pelaksanaan PPAK atau ospek ya, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan yang setiap tahun dilakukan dan maba adalah yang menjadi pesertanya. Nah, setiap tahun UIN Said Surakarta itu ada 4.000 lebih mahasiswa baru. Dan dalam PPAK itu sudah didanai oleh anggaran kampus sepenuhnya, ya PPAK-nya. Nah, ternyata kebiasaan dari setelah pelaksanaan PPAK itu ada panggung, ya semacam festival budaya oleh Dema. Ini yang dicarikan sponsorship oleh mereka. Nah, ini yang kemudian kami dan sayangnya tidak ada laporan baik dari pembina Dema maupun wakil rektor 1 dan siapapun itu tidak panitia itu melakukan koordinasi. Tetapi soal kerjasama ini tidak dibuka. Apa yang membuat seseorang dengan beragam profesi dan latar belakang pendidikan dengan mudah terjerat pinjol? Pinjol itu kan pinjaman yang bisa dia dapat atau diakses dalam waktu yang cepat. Memang sebenarnya awalnya nominalnya tidak terlalu besar ya. Itu bisa kita bisa lihat dari dua sudut pandang nih ya. Bagi mereka yang memang punya usaha bisnis butuh uang cepat, maka pinjaman seperti pinjol ini bisa sangat membantu. Terutama mereka-mereka yang sedang kesulitan cash flow, mereka sedang menunggu dana yang akan masuk mungkin di akhir minggu, tapi sekarang butuh uang. Nah, itu biasanya cukup membantu. Tapi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang apalagi dengan kondisi sekarang ya, generasi Z yang sangat konsumtif gitu ya, kemudian dipicu dengan mudahnya belanja melalui online dan sebagainya, maka pinjol ini bisa jadi pisau bermata dua, gitu ya. Jadi bisa jadi buruk, apalagi dalam kondisi ketika rame-ramenya pinjol yang ilegal gitu ya. Karena memang pada saat masuk pertama yang paling masif itu kan pinjol ilegal tadi. Gitu, dan itu menyebabkan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi sekarang. Dan memang pinjol sendiri secara satu kalau kita lihat kan dia tidak ada jaminan. Kemudian ya, gampang banget ya, approvalnya sangat cepat. Maka konsekuensi dari pinjol adalah suku bunganya relatif cukup tinggi. Betul. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Sehingga mereka seakan-akan melihat pinjol ini solusi keluar dari permasalahan yang ada sekarang. Misalnya mereka lagi butuh terus pakai, tapi mereka nggak tahu mau bayarnya pakai apa. Ketika mereka nggak tahu mau bayarnya pakai apa, nah itulah terjadi menggunung, membesar, dan akhirnya jadi... Yang penting ada dulu sekarang kayak gitu ya? Yang penting ada dulu sekarang, betul. Padahal kita harus paham ketika kita mau meminjam uang dari manapun, mau dari pinjol, dari bank, dari pinjaman apapun, kita harus tahu dulu bahwa bagaimana cara kita mengembalikan uang itu, bagaimana cara kita membayarnya. Pihak kampus akan menyelidiki kasus ini dan akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. Tim TV One mengabarkan.